Ya, pemirsa, pelaku pembegalan cenderung sadis dan juga berani dalam melakukan aksinya. Nah, mereka umumnya mengincar harta korban. Ya, sementara itu hal sepele terkadang juga menjadi pemicu terjadinya aksi begal di sejumlah daerah. Wah, itu dia kalau kita lihat memang dari historinya ada cukup banyak ya. Kita ke Pak Gede dulu mungkin, Ami. Kita lihat Pak bahwa kebanyakan dari pelaku begal ini anak muda begitu Pak. Atau ada juga orang-orang tua di situ. Karena biasanya di pemberitaan itu terakhir saya lihat ada yang perempuan bahkan Ami. Kemudian juga kebanyakan anak muda ini dan geng motor biasanya Pak. Kalau polisi sendiri berarti gimana Pak? Memang pelaku yang sudah diamankan, ya, yang sudah kita tangani dari 3 kasus selama 12 hari bulan Ramadan ini, ada pelaku anak. Perlakuannya untuk pelaku yang dikategorikan anak ini yang menggunakan undang-undang anak. Oke. Ya. Nah, tapi kenapa sih bisa anak-anak ini pun juga mereka kemudian ikut ke dalam kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan ini, street crime kok? Jadi kalau kenapa ikut anak-anak di dalam kelompok ini, itu nanti Pak Prof yang lebih tepat menjelaskan. Nah, tapi kalau misalnya dari polisi sendiri melihatnya kan itu apakah memang jumlahnya itu banyak atau lebih ke yang kasuistik saja, atau memang sekarang tuh mereka kayak bagian dari merekrut anggota baru. Ini kan biasanya kelompok kan, kelompok kejahatan itu. Kalau kita ngomong bahwa itu dalam rangka rekrutmen mereka, itu pada saat kita yang sudah berhasil kita amankan, kan pada saat diperiksa nggak bakalan ngomong bahwa yang ngerekrut siapa, persyaratannya apa. Paling, oh saya ikut-ikutan saja, oh saya diajak, kan begitu saja. Udah rame-rame. Dia tidak akan ngomong bahwa saya ingin menunjukkan jati diri saya, kalau saya sudah bisa melukai orang, baru saya bisa diajak dalam kelompok itu. Kan? Kalau dari pola-polanya itu sama atau beda Pak antara satu kasus dengan kasus lain? Kan kita lihat misalnya tadi ada yang dengan menggunakan gergaji es gitu. Kemudian juga ada yang tangan kosong mungkin. Ada juga yang dengan senjata tajam. Senjata tajam lainnya. Polanya ini yang sudah kita tangani hampir sama sebenarnya. Ya karena sifatnya berkelompok, ya sifatnya berkelompok. Terus sasarannya juga di tempat-tempat tertentu. Kemudian kelompok-kelompok orang ini juga kan ada yang kelompok remaja lah, ya. Namun sudah ada juga yang dewasa di sana. Oke. Motifnya kebanyakan ekonomi, Pak? Kalau motif dari mereka ini sebenarnya bukan ekonomi. Bukan ekonomi? Bukan ekonomi. Ya, tapi apa ya namanya istilahnya itu bahwa itu di apa ya? Saya sebenarnya nggak mau ngambil motornya, tapi karena disuruh temen yang saya ngajak, ya saya jadi ngambil gitu. Oke, karena misalnya kalau kita lihat juga misalnya mereka sampai bisa menusuk korbannya ataupun juga melakukan apa ya, misalnya membacok seperti itu, padahal yang diambil handphone gitu loh. Itu kan kayak apa ya, kayak tidak sebanding. Tidak gitu sebanding. Betul. Ya. Oke, Pak Erlangga, tadi kalau dijelaskan ini berarti sebenarnya motifnya bukan ekonomi yang menjadi utama. Terus kemudian juga mereka ini berkelompok kan rata-rata. Nah, tapi apakah ini mereka punya kelompoknya ini memang satu kesatuan atau masing-masing kelompok ini berdiri sendiri? Jadi gini, kalau kelompok biasanya ini kan ada namanya subculture of violence, ya, ada budaya-budaya kekerasan yang ada di satu kelompok dan kelompok yang lain berbeda-beda. Di situ ada culture yang berbeda, cara bertindaknya juga berbeda, lalu kemudian visinya juga berbeda, cara mentransformasikan nilainya berbeda, ya, lalu cara memberikan apresiasi terhadap
tindakan-tindakan kekerasan juga berbeda. Oke. Kalau di dalam subcultural violence biasanya makin orang berani, maka dia makin mendapatkan penghargaan tinggi. Jadi kayak apa diakui, bisa jadi betul, pemimpin gitu. Betul. Oke. Dan ini terus ada namanya cultural transmission. Jadi ada transmisi kekerasan dari senior kepada juniornya. Jadi orang yang sudah lama atau dari yang sudah lama kepada yang baru. Ada orang yang baru, ada namanya proses inisiasi. Ya, bagaimana menanamkan nilai kepada yang baru? Biasanya dia disuruh maju dulu, ya maju untuk menunjukkan apakah anak ini atau kelompok pemuda ini dia betul-betul punya keberanian atau tidak. Ya, makanya seringkali itu kan yang ditangkap tuh biasanya yang baru-baru. Yang apa namanya? Yang mereka menjadi frontliner. Ya, jadi frontliner dan mereka senior-seniornya biasanya dia ada di belakang. Tunggu hasilnya aja. Nah itu biasanya juga kelompok tawuran remaja ya atau kelompok perkelahian pelajar, geng motor segala macam. Tapi yang menjadi pendorong apa sih Pak? Biasanya maksudnya itu ekonomi bukan terus ada apa dong? braveness, dia ingin menunjukkan keberanian. Ya keberanian bahwa dengan gerung-gerung gitu ya. Itu juga menunjukkan bahwa dia ingin mendapatkan eksistensi. Biasanya anak-anak yang ingin mendapatkan eksistensi dia punya problem yang banyak di rumah atau kurang mendapatkan penghargaan dari lingkungan keluarganya. Yang kedua prestasi akademiknya biasanya kurang. Ya, dia menunjukkan prestasinya itu dengan tindakan-tindakan yang extraordinary tadi kan gitu ya. Lalu kemudian dia biasanya berkelompok pada orang-orang yang sama. Ya punya problem yang hampir mirip sama. Oke. Ya. Nah, saya pikir situ. Apakah ini juga membuat bahwa kemungkinan anak jalanan ini untuk diajak ataupun direkrut ke dalam kelompok-kelompok seperti ini menjadi jauh lebih besar? Kalau anak jalanan berbeda ya, anak jalanan yang ini. Karena ini kan geng motor itu kan dia harus punya motor, ya kan? Gitu beda. Ya berkelompoknya juga berbeda, bukan di jalan-jalan, tetapi ada tempat-tempat tertentu ya. Dan di jalan itu ketika mereka melakukan aksi saja kan gitu ya. Dan ini sebenarnya di kalangan orang tua juga ada geng motor juga, kayak motor Harley Davidson gitu. Mereka merasa berani kemudian menyingkirkan orang yang ada di sekitarnya. Tapi nggak begal ya Pak ya. Nggak dengan sebenarnya itu kenakalan orang tua juga. Kenakalan orang tua. Tapi apakah begal ini kemudian adalah kenakalan atau memang ini adalah sebuah bentuk kejahatan yang serius seperti itu? Kalau buat anak remaja, di bawah usia 21 tahun itu namanya nakal. Namanya nakal. Karena bukan tindakan, sebenarnya kalau dalam konsep kriminologi beda antara violence dengan juvenile delinquency. Ya, ada namanya delinquence dengan violence, tindakan-tindakan kekerasan atau apa yang disebut dengan kriminal. Ya, kalau kriminal adalah sesuatu tindakan yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Kalau violence ya atau delinquency adalah tindakan yang menurut orang dewasa adalah pidana, buat anak-anak tidak pidana, melakukan di luar norma yang diajarkan. Oke, kita tahan sejenak Pak. Usai jeda kita lanjutkan lagi perbincangan kita di Lunch Talk. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.